Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya kita masih bisa berkumpul pagi hari ini dengan keadaan sehat. Yang saya hormati, Ibu Deliana selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Valentina Huta Barat dengan NIM 1905151024. Selama 30 menit ke depan, izinkan saya untuk menjelaskan audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi dan utang usaha dari bab 18. Pada bagian pertama dalam bab ini, kita akan membahas akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Audit siklus akuisisi dan pembayaran bertujuan untuk mengevaluasi apakah akun dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terdapat 3 klasifikasi transaksi dalam siklus ini, yaitu yang pertama akuisisi barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Bagian di bawah ini merupakan akun-akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. 10 akun khusus yang terlibat dalam siklus akuisisi dan pembayaran ditunjukkan oleh akun T pada gambar ini. Untuk sederhananya, kita hanya akan menunjukkan akun-akun pengendalian bagi ketiga kategori utama beban yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Untuk setiap akun pengendalian, contoh akun beban pembantu juga disajikan. Jadi, setiap transaksi akan didebit atau dikredit ke utang dagang. Oleh karena banyak perusahaan melakukan akuisisi secara langsung melalui kas kecil atau cek, maka gambar ini sangatlah sederhana. Diasumsikan bahwa akuisisi yang dibayar tunai diproses dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dengan utang usaha. Selanjutnya, adapun materi kedua dalam bab ini yaitu fungsi-fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dalam pelaksanaan usaha. Siklus ini biasanya diawali dengan tindakan pembelian oleh pegawai yang membutuhkan barang atau jasa dan berakhir dengan pembayaran utang dagang. Di bawah ini tabel kelas transaksi, akun, fungsi-fungsi bisnis, dan dokumen pencatatan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada tabel sebelumnya menyajikan 4 fungsi bisnis yang terjadi dalam setiap bisnis ketika mencatat 3 kelas transaksi dan siklus akuisisi dan pembayaran. 3 fungsi yang pertama adalah mencatat akuisisi barang dan jasa secara kredit, sementara fungsi yang keempat adalah mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran kepada vendor. Adapun keempat fungsi bisnis tersebut yaitu yang pertama pemrosesan pesanan pembelian. Ini merupakan titik awal dari siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa oleh klien. Bentuk formulir permintaan dan lembar persetujuan bergantung pada sifat barang dan jasa dan juga kebijakan perusahaan. Dokumen tersebut meliputi seperti slide di samping. Yang pertama, dokumen permintaan pembelian. Permintaan pembelian ini digunakan dalam permintaan akan dibelinya barang dan jasa oleh karyawan yang terotorisasi seperti permintaan akuisisi material dan dari mandor, permintaan perbaikan dari pihak kantor atau pabrik, atau permintaan asuransi dari wakil direktur penanggung jawab aset tetap. Perusahaan biasanya bergantung pada spesifikasi pencatatan pesanan yang terkomputerisasi untuk mengawali permintaan pembelian persediaan secara otomatis. Yang kedua ada dokumen pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Dokumen tersebut meliputi deskriptif kuantitas dan informasi terkait lainnya dari produk dan jasa yang ingin dibeli oleh perusahaan. Dokumen tersebut mengidentifikasikan otorisasi pembelian. Perusahaan biasanya menyerahkan pesanan pembelian secara elektronik kepada vendor yang menyediakan pertukaran data elektronik atau Electronic Data Exchange atau EDI. Selanjutnya ada fungsi kedua yaitu menerima barang dan jasa.
Ini merupakan titik kritis dalam siklus ini, karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengakui adanya akuisisi dan utang yang terkait dalam pencatatan mereka. Saat barang diterima, dibutuhkan pengendalian memadai untuk menguji deskriptif, kuantitas, waktu tiba, dan kondisi barang yang dibeli. Laporan penerimaan adalah selembar kertas atau dokumen elektronik yang disiapkan pada saat barang diterima, yang mencakup deskriptif barang, jumlah diterima, data yang diterima, dan data penting lainnya. Fungsi ketiga yaitu mengakui kewajiban. Membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Pencatatan awal mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas akrual. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memasukkan seluruh transaksi pembelian, yaitu hanya mencatat pembelian yang benar-benar terjadi pada jumlah yang benar. Dokumen dan pencatatan pada umumnya meliputi faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi akuisisi, jurnal akuisisi, file induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, dan laporan vendor. Adapun fungsi terakhir yaitu fungsi keempat, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas penting bagi seluruh entitas. Aktivitas tersebut secara langsung mengurangi saldo akun utang, terutama utang dagang. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor terdiri atas yang pertama cek. Dokumen ini biasanya digunakan untuk membayar pembelian ketika tagihan telah jatuh tempo. Yang kedua, file transaksi pengeluaran kas. File yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Yang ketiga, listing pengeluaran kas atau jurnal. Laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode tertentu. Materi selanjutnya dalam bab ini yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagian arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, serta melakukan pengujian Waltherf untuk akuisisi pengeluaran kas. Yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Yang pertama, otorisasi pembelian. Merupakan otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan. Yang kedua, pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Departemen Utang Usaha harus selalu memperhitungkan semua laporan penerimaan untuk memastikan bahwa tujuan kelengkapan telah dipenuhi. Yang keempat, otorisasi pembayaran. Pengendalian termasuk pengeluaran kas yaitu penandatanganan cek oleh individu, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha, dan pemeriksaan yang cermat atas dokumen. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Jika ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, maka auditor harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Yaitu harus yang pertama menghubungkan setiap pengendalian internal dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang kedua, menghubungkan pengujian pengendalian dengan pengendalian internal. Yang ketiga, menghubungkan pengujian substansif atas transaksi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi setelah mempertimbangkan pengendalian serta diferensiasi pengendalian. 4 dari 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi akuisisi memerlukan perhatian khusus sehingga harus diperiksa secara lebih teliti. Kebenaran banyak akun aktiva, kewajiban dan beban tergantung pada pencatatan transaksi yang benar dalam jurnal akuisisi. Pertama, akuisisi yang tercatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima, konsisten dengan kepentingan utama dari klien, yaitu merupakan keterjadian. Yang kedua, akuisisi yang telah ada dicatat. Kelengkapan. Yang ketiga, akuisisi telah ada dicatat secara keakuratan.
Yang keempat, akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar. Klasifikasi. Yang kelima, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Biasanya auditor melaksanakan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas secara bersamaan. Untuk transaksi tertentu akan diperiksa dan jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi akuisisi lainnya diperiksa pada saat yang bersamaan seperti cek yang dibatalkan yang terkait. Yang keenam, ada sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Terdapat 3 perbedaan yang penting antara akuisisi dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lainnya, yaitu yang pertama, misklasifikasi antara beban reparasi dan pembayaran serta aset tetap. Akibatnya, auditor sering mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, terutama untuk atribut klasifikasi. Yang kedua, menentu pertimbangan yang signifikan. Seperti biasa, rilis dan konstruksi. Pertimbangan tersebut mengakibatkan meningkatnya kemungkinan salah saji. Akibatnya, auditor seringkali mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi untuk atribut keakuratan. Yang ketiga, jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup rentang yang luas. Akibatnya, auditor seringkali memisahkan item-item yang bernilai besar dan tidak bisa serta mengujinya atas dasar 100%. Materi selanjutnya pada bab ini yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Di bawah ini adalah gambar tahap-tahap dari tahap 1 sampai tahap 3 dalam merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha yang akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama, tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Signifikan risiko bisnis mungkin timbul karena perubahan-perubahan, misalnya pemasok mempunyai akses yang mungkin besar ke catatan utang usaha, yang memudahkan untuk terus-menerus memonitor status saldo utang usaha dan melaksanakan rekonsiliasi terinci atas transaksi. Tahap selanjutnya itu masih tahap pertama, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheran. Seperti piutang usaha, banyak transaksi dapat mempengaruhi piutang usaha. Saldonya sering sekali berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor, serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Karena alasan itu, auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi untuk utang usaha, dan auditor seringkali menilai risiko inheren sebagai sedang atau tinggi. Tahap 1 dan 2 selanjutnya itu menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Setelah menetapkan materialitas kerja, maka auditor menggunakan pemahamannya mengenai pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Pengaruh pengendalian internal klien terhadap pengujian utang usaha dapat diilustrasikan dengan 2 contoh, yaitu yang pertama, asumsikan bahwa klien memiliki pengendalian internal sangat efektif terhadap pencatatan dan pembayaran akuisisi. Yang pertama itu penerimaan barang didokumentasikan secara tepat waktu dengan laporan penerimaan barang yang telah dipranomori. Sementara voucher yang dipranomori disiapkan secara tepat waktu dan efisien serta dicatat dalam file transaksi akuisisi dan file induk utang usaha. Pranomori itu pemberian nomor urut tercetak dimaksudkan untuk mencegah kesalahan dalam pembuatan faktur atau pencatatan penjualan dan terjadinya penagihan atau pencatatan ganda. Contoh dari pembayarannya itu pengeluaran kas dilakukan secara tepat waktu ketika jatuh tempo dan segera dicatat dalam file transaksi pengeluaran kas. Serta file induk utang usaha, saldo setiap usaha dalam file induk direkonsiliasi setiap bulan dengan laporan vendor, dan secara otomatis komputer akan merekonsiliasi total file induk dengan buku besar umum. Dalam situasi tersebut, verifikasi utang usaha akan memerlukan sedikit upaya audit setelah auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal beroperasi secara efektif. Yang kedua, asumsikan bahwa laporan penerimaan tidak digunakan, klien menunda pencatatan akuisisi hingga pengeluaran kas dilakukan dan karena lemahnya posisi kas, tagihan seringkali dibayar beberapa bulan setelah tanggalnya jatuh tempo. Ketika auditor menghadapi situasi semacam ini, kemungkinan besar
akan kurang saji utang usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengujian atas rincian saldo utang usaha yang ekstensif untuk menentukan apakah utang usaha telah ditanyakan dengan benar pada tanggal neraca. Di bawah ini merupakan prosedur analitis untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Seperti contoh 1, membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Salah saja mungkin itu salah saja utang usaha dan beban. Selanjutnya, ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Ini merupakan tahap ketiga, yaitu salah satu prosedur analitis untuk mengungkap salah saji hutang dagang, yaitu dengan membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun lalu. Selanjutnya, dalam tahap 3, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Auditor harus mengetahui perbedaan penekanan antara audit atas kewajiban dan audit atas aktiva. Yang pertama, pengujian kewajiban setelah periode. Karena akun kewajiban menekan pada kurang saji, maka pengujian kewajiban sudah lewat waktu penting untuk utang usaha. Yang selanjutnya, periksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya. Tujuan prosedur audit ini adalah menemukan pembayaran dalam periode akuntansi berikutnya yang merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Yang ketiga, periksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayarkan beberapa minggu setelah akhir tahun. Prosedur ini dilakukan dengan cara yang sama seperti prosedur di atas dan untuk maksud ini juga sama. Prosedur ini berbeda karena dilakukan untuk kewajiban yang belum dibayar mendekati akhir audit dan untuk kewajiban yang telah dibayar. Selanjutnya, telusuri laporan penerimaan yang dibuat sebelum akhir tahun ke faktur vendor. Semua barang dagangan yang diterima sebelum akhir periode akuntansi yang ditunjukkan oleh pembuatan laporan penerimaan barang harus dimasukkan sebagai utang usaha. Selanjutnya, telusuri laporan pemasok yang memperlihatkan saldo terhutang ke neraca saldo. Jika klien menyimpan arsip akun tagihan pemasok, maka laporan menunjukkan adanya saldo terhutang pada tanggal neraca. Dapat ditelusuri ke jurnal atau daftar tersebut untuk memastikan bahwa saldo-saldo tersebut sudah termasuk dibukukan sebagai utang usaha. Selanjutnya, mengirim konfirmasi ke pemasok yang melakukan bisnis dengan klien. Walaupun penggunaan konfirmasi untuk utang usaha kurang umum dibandingkan piutang usaha, tetapi hal ini sering dilakukan untuk menguji adanya pemasok yang dihilangkan dari daftar utang usaha. Selanjutnya, pengujian visa batas atau cut-off. Pengujian ini untuk utang usaha dimasukkan untuk menentukan apakah transaksi yang dibukukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca telah dimasukkan ke dalam periode yang sesuai. Selanjutnya, hubungan visa batas dengan observasi fisik persediaan. Dalam menentukan apakah visa batas utang usaha sudah benar, adalah penting bahwa pengujian visa batas ini dikoordinasi dengan observasi fisik persediaan. Selanjutnya, persediaan masih dalam perjalanan. Dalam utang usaha harus dibedakan antara pengeluaran persediaan berdasarkan perangko gudang pembeli, yaitu FOB Destination, dan perangko gudang penjual, FOB Origin. Selanjutnya, pembedaan antara faktur vendor dan laporan tagihan vendor. Dalam memberikan verifikasi penilaian atas saldo akun, auditor membedakan antara faktur pemasok dengan akun tagihan pemasok. Laporan vendor lebih unggul dalam memverifikasi utang usaha karena mencantumkan saldo akhir. Sedangkan faktur vendor lebih unggul dalam memverifikasi transaksi karena auditor memverifikasi setiap transaksi dan faktur menunjukkan rincian akuisisi. Selanjutnya, yang terakhir, perbedaan antara laporan tagihan pemasok dan konfirmasi. Perbedaan utama antara laporan tagihan pemasok dan konfirmasi utang usaha terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor pihak ketiga, tetapi berada di tangan klien pada saat auditor memeriksanya. Nah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai bab 18 ini, mengenai siklus akuisisi dan pembayaran. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya dan kepada Ibu Deliana selaku dosen pengampu pemeriksa akuntansi keuangan 2. Sekian dari presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.